Sanes kode yang memang 30 lagi ya. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur. Atas kudroh dan irodahnya lah kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka tholabul ilmi, terusus melanjutkan kajian rutin kita sebulan sekali, menapaki dan menelusuri jejak perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan dengan menelusuri jejak kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang pembahasan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari berbisnis hingga menikahi Khadijah. Sebagaimana yang telah kita ketahui pada pembahasan sebelumnya, bahwa aktivitas bisnis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dimulai sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih usia remaja. Walaupun nanti dalam istilah bahasa Arab tidak ada istilah remaja, tapi dalam psikologi umum itu ada fase di mana sudah memasuki fase remaja. Dan bisnis yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak remaja, ketika di bawah pengasuhan pamannya Abu Thalib, itu bisnis di dunia peternakan, yaitu beliau mengembala kambing, yang kambing ini pemiliknya adalah penduduk Mekah, dan beliau mengambil upah dari jasa tersebut. Ternyata aktivitas bisnis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berhenti di sana, hingga kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki fase pemuda, fase di mana sudah pantas dan layak secara biologis ataupun secara psikologis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah atau berumah tangga. Ya ma'syarus syabab, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai para pemuda, manistata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang sudah mampu al-ba'ah. Al-ba'ah sering diterjemahkan sederhananya menikah. Padahal kalau kita lihat al-ba'ah itu setidaknya ada dua makna. Al-ba'ah itu artinya al-wat'u. Al-wat'u itu siapa di antara kalian yang sudah bisa membuahi. Artinya dewasa secara biologis, baligh. Ya, kalau laki-laki ditandai dengan mimpi. Mimpi indah, mimpi manis, Pak. Dua-duanya. Kalau perempuan ditandai dengan datangnya bulan, itu al-ba'ah. Ada juga yang mengatakan, kata para ulama, al-ba'ah di sana bukan artinya al-wat'u, bersenggama, bukan, tapi adalah al-ma'unah. Siapa yang sudah siap untuk membekali perbekalan dalam rumah tangga. Nah, kalau kita kolaborasikan saja, maksudnya adalah dewasa secara biologis, juga dewasa secara tanggung jawab psikologis, maka silakanlah menikah. Nabi sudah ada di fase asyabab,
para pemuda. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berhenti dalam aktivitas berbisnis, karena Nabi hidup tidak ditanggung oleh keluarganya, tidak ada yang menanggung ibu bapaknya, tapi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dalam kemandirian. Nah, inilah pendidikan bagi para pemuda. Jadi kalau para pemuda sejak mudanya sudah mandiri, sudah bekerja keras, uletan, maka kesananya pun tidak akan jauh berbeda. Tapi kalau sekarang kita sudah menanam malas-malasan, ya, mager, malas gerak, atau memilih kepada madhab kaum rebahan, nah, maka maaf, masa depan generasi selanjutnya tidak akan begitu mencerahkan. Nah, bisnis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada fase ini berbeda dengan pada fase remaja. Berbisnis Nabi pada fase ini adalah berbisnis dalam arti berbisnis dalam konsep mudorobah. Mudorobah itu bagi hasil. Ya, bagaimana caranya Khadijah sebagai sang pemilik modal, ya, atau investor ini kemudian menginvestasikan hartanya, uangnya kepada para pembisnis, dan pembisnisnya sangat banyak. Di antara pembisnis yang ada saat itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berbisnis nggak usah punya modal, cukup Anda punya keahlian, punya kepakaran, kirimkan proposal kepada orang yang punya uang tapi nggak bisa berbisnis. Ya, jadi Allah Maha Adil, ya. Ada orang yang banyak uang tapi nggak bisa memanfaatkan, mensirkulasikan uangnya. Tapi ada orang yang gak punya uang tapi pandai dalam berbisnis, maka bertemulah orang yang punya uang dengan orang yang tidak punya uang tapi punya kapasitas. Di sana Islam memberikan wasilah dalam konsep bisnis mudorobah, yaitu bisnis yang endingnya bagi hasil antara pemilik modal dan yang menjalankan usaha dari modal tersebut. Dan itulah yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbisnis pada fase ini. Kalau kita lihat sebagaimana yang diterangkan dalam Raudhatul Anwar fi Siratin Nabawi Al-Mukhtar, di sini disebutkan bagaimana karakteristik atau profil tentang Khadijah. Wa kanat Khadijatu bintu Khuwailid radhiyallahu anha min afdhalin nisa'i Quraisy syarfan wa malan. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha merupakan wanita Quraisy yang begitu hebat, yang begitu utama dari dua segi. Dari segi syarfan kedudukan, yang kedua wamalan dari segi kekayaan. Jadi Khadijah itu secara reputasi baik, secara kekayaan hebat. Walaupun status beliau adalah janda. Ini menunjukkan bahwa Khadijah itu memiliki kecerdasan, di mana memiliki kekayaan, tapi kekayaannya mampu bisa distabilkan atau bahkan ditingkatkan. Karena orang ada yang punya harta, banyak uang, dia hanya menghamburkan uangnya, menghabiskan uangnya, sehingga uangnya tidak pernah bertambah, malah sebaliknya berkurang. Ada juga orang yang punya uang, uangnya itu hanya disimpan, ya, mau dibelanjakan takut berkurang, mau digolangkan, dibisniskan gak punya kapasitas, hanya disimpan saja. Ya, walaupun dalam konteks hari ini kalau orang punya uang disimpan itu pasti inflasi.
nilai uangnya akan berturun. Ibu bapak dulu beli tanah berapa ya, 1 meter atau 1 tumbaknya dulu di sini, ada yang masih ingat? Mungkin murah ya, murah. Di daerah Arjasari itu tahun 2019 lah, itu 1 tumbak 1 juta. Sekarang udah hampir 10 juta. Jadi terus naik. Jadi barang itu, benda itu bisa jadi nilainya naik, sedangkan uang segitu-gitunya. Ya, dulu ibu bapak punya uang 100.000 zaman Soeharto, luar biasa hebatnya, bisa beli apapun. Kalau sekarang 100.000 beli apa bu? Beli kuota. Kuota pun itu yang sedikit levelnya. Nah, jadi kecerdasan Khadijah itu ada ya, dari segi kedudukan, dari segi kecerdasan, kemudian juga dari segi mengelola keuangan. Wa kanat tu'ti malaha litujari yattajiruna fihi ala ujratin. Dan beliau menginvestasikan modalnya, menginvestasikan hartanya kepada para pembisnis yang dengan modal milik Khadijah ini, yang kemudian menjadi modal bagi para pembisnis, itu menjadi upah bagi mereka. Ya, maksudnya ini bisnis dalam sistem bagi hasil. Falamma sami'at anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika terdengar tentang kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian juga berbisnis dengan Khadijah, maka aradot alaihi malaha, Khadijah memberikan hartanya, modalnya, investasinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, liyukhrija fihi ila Syami tajirun, agar kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbisnis di negeri Syam, Palestina. Watu tihi afdola ma'atoj goirohu, dan Khadijah memberikan modal besar, lebih banyak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan pada para pembisnis yang lainnya. Ya, jadi sudah terdengar bagaimana profil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cara berbisnis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka muncul kepercayaan dari investor. Maka ketika sudah muncul kepercayaan dari investor, harta yang dimiliki investor tidak akan tanggung-tanggung, akan diberikan dengan berapapun yang dikehendaki oleh si pembisnis tersebut. Nah ini ya, jadi para pembisnis pun harus cerdas. Kalau dia tidak punya modal, dia punya kapasitas, tidak cukup dengan hanya kapasitas saja. Banyak orang yang punya kapasitas dalam dunia bisnis, tapi satu yang sulit dimiliki para pembisnis itu, yaitu mampu menimbulkan kepercayaan kepada pemilik modal. Nah, kenapa Khadijah percaya? Karena Rasulullah SAW dikenal sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya, as-siddiq, jujur, tanpa berbohong, apalagi memanipulasi uang milik orang lain. Maka sehingga amanah yang kemudian Rasulullah SAW memilikinya, orang-orang merasa tentram. Walaupun uang itu miliaran, tapi dipegangnya oleh Nabi yang amanah, itu tenang. Kita pun begitu Pak ya, Bu, punya perasaan kalau misalnya di ATM Ibu, di ATM Bapak ada 1 miliar ya, kemudian disimpan, kadang kan gegebegan ya, tidak ada selalu rasa takut, apalagi tiba-tiba datang telepon tidak dikenal, kemudian menjelaskan tentang kondisi keuangan kita, ya, nah itu kadang tidak tenang. Atau datang kepada kita ada yang meminjam uang, meminjam modal, lalu orangnya kita tidak tahu bagaimana profilnya,
bagaimana kemudian integritasnya, kepribadiannya, kira-kira akan kita berikan begitu saja atau minimal curiga? Curiga, ya, apalagi uang kita di ATM sangat besar. Nah, inilah diantara kepercayaan Khadijah yang kemudian diberikan modalnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi memiliki kejujuran yang ini sangat mahal, terutama dalam dunia perbisnisan. Kemudian berangkatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Syam untuk menjalankan bisnisnya. Wa kharaja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ma'a gulamiha Maisarah ila Syam. Keluarlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ma'a gulamiha, beserta pembantu Khadijah. Lihat kalimatnya, ma'a gulamiha, beserta pembantu laki-laki Khadijah. Gulam itu laki-laki. Maka Rasulullah berangkat berbisnis dibersamai pembantu laki-laki Khadijah yang bernama Maisarah. Jangan salah persepsi, karena kita mendengar kata Maisarah identik dengan perempuan, lalu kemudian menuduh Nabi bahwa Nabi selama berbisnis dengan Khadijah, Nabi berdua-duaan dengan seorang wanita yang bernama Maisarah. Ternyata orang itu gagal paham, menyamakan Maisarah orang Arab dengan Maisarah orang Bandung. Eta mah Ceiroh. Kalau Ceiroh iya itu Maisarah wanita. Ini mah bukan Ceiroh. Yang membersamai Nabi itu bukan Ceiroh. Ya. Jadi digambarkan Maisarah zaman Nabi dengan Ceiroh, tetangganya ibu. Nah, padahal Maisarah itu adalah laki-laki. Jadi awas, jangan salah persepsi. Ini perlunya kita menelusuri sejarah. Dari mana Ustadz tahu bahwa Maisarah itu laki-laki? Pernahkah Ustadz bertemu dengan Maisarah? Pernahkah melihat jenis kelaminnya? Pernahkah berjumpa, bertatap muka, penampilannya seperti apa? Dari kalimat gulam. Ini perlunya pentingnya bahasa Arab. Ya, bahkan jangankan dari gulam, dari domirnya saja bisa jadi kita mengetahui jenis kelamin seseorang itu. Makanya ada seorang syekh, ya, saya lupa lagi namanya, muridnya ada yang bertanya, wahai syekh, dikisahkan dalam Al-Quran bahwa seekor semut dengan bala tentaranya itu pernah berjumpa, berkata dengan Nabi Sulaiman, hingga Nabi Sulaiman beserta pasukannya yang mengendarai kuda itu berhenti sejenak dan berkomunikasi dengan semut tersebut. Pertanyaannya, apa jenis kelamin semut tersebut? Sopan. Saya akan kebingungan. Diangkat semut, dilihat-lihat, nggak akan kelihatan. Tapi saya itu bisa mampu menjawab. Dengan apa? Dengan domir yang digunakan oleh kalimat itu. Waqalatin namlatu. Dan semut itu berbicara. Waqalat an-namlatu. Kalau kata qalat telah berkata itu untuk perempuan, qalat. Tapi kalau untuk laki-laki qala. Makanya qalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Aisyah yang berbicaranya bukan qala, tapi qalat. Dari sana kemudian kita tahu bahwa itulah jenis perempuan yang berbicara kepada Nabi Sulaiman. Semut itu berjenis perempuan. Jadi dari bahasa Arab kita bisa memahaminya. Nah, dulu itu pertanyaannya hebat-hebat, Pak, sampai membingungkan.
Sampai kepada Imam Abu Hanifah ada yang bertanya, wahai Syekh, ya, bagaimanakah proses pernikahan bangsa jin? Coba Bapak Ibu kalau ditanya bagaimana proses pernikahan bangsa jin, kan dia pun sama seperti kita, beribadah kepada Allah, ada yang kafir, ada yang muslim. Nah ini kira-kira kalau menikahnya bangsa jin kayak gimana? Imam Abu Hanifah dengan menjawab santainya, kebetulan saya belum dapat undangannya. Jadi saya tidak tahu bagaimana prosesi pernikahannya. Nah, jadi Maisaro itu adalah seorang laki-laki yang kemudian membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbisnis di negeri Syam. Dan Maisaro ini adalah kata kunci yang beliau menginformasikan segala hal terkait dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama perjalanan berlangsung. Kalau di slide tidak dijelaskan begitu detail, tapi saya akan coba detailkan barangkali. Di antara yang disaksikan oleh Maisaro ketika perjalanan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Syam untuk menjalankan bisnisnya, ada khosois, ada keistimewaan, ada ajaibu, ada keajaiban-keajaiban. Di antaranya Maisaro merasakan keanehan luar biasa ketika membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama perjalanan berlangsung. Ada awan yang membersamai Nabi dan meneduhi Nabi. Makanya ini yang kemudian aneh luar biasa. Ya, di antara alamatun nubuwah, tanda-tanda kenabian. Itu ya. Jadi ini tidak bisa dimiliki Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau berjalan ingin teduh, satu-satunya cara bawa payung. Ya. Tidak bisa Ibu Bapak punya harapan mudah-mudahan ini awan gelap ya menaungi Ibu, nggak bisa. Ini alamatun nubuwah, itu diceritakan kepada Khadijah. Nah yang paling pokok bukan itu nanti, yaitu kepribadian Nabi ketika berbisnis. Faba'a wabta'a, lalu kemudian Nabi berbisnis, warobaha robhan adiman, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa, untung seuntung-untungnya. Ya, bukan hanya balik modal, tapi balik untung. Ya, modal aman, keuntungan melimpah ruah. Wa hasala fi maliha minal barokati ma lam yahsul min qablu. Kemudian beliau berhasil dengan harta atau dengan modal itu disebabkan keberkahannya sebagaimana yang belum pernah dihasilkan oleh para pebisnis sebelumnya. Jadi keuntungan yang dimiliki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu untungnya sangat besar yang tidak pernah terjadi selama ini ketika Khadijah berbisnis dengan para pembisnis yang lainnya. Ini diantara keberkahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu Nabi itu jujur dalam berbisnis dan tidak mengutamakan bati. Apa bati dalam bahasa Indonesia? Untung gitu ya. Jadi barangkali kalau bala-bala modalnya 5.000, ya untungnya mungkin berapa lah, ya mungkin 1.000 atau 500. Bahkan Nabi itu saking jujurnya mengatakan ini 5.000, silakan kamu jual, kamu mau beli berapa, ini harga aslinya 5.000, dari sananya 5.000. Jadi atuh sabaraha mun 5.000 ieu teh. Bade di langkungan mangga henteu ge tasarius. Nah dari kejujuran itulah jadi harga murah, kualitas mewah. Nah dari sana kemudian banyak orang yang membeli, untungnya sangat luar biasa. Dan ini dilakukan oleh si Inci dan si Engko. Ya, si Inci si Engko itu lebih mengutamakan pelanggan daripada menarik keuntungan yang besar dengan harga yang mahal. Yang penting
pelanggan banyak, walaupun mengambil untungnya sedikit, tapi kualitas hebat. Di kita mah justru sebaliknya. Bagaimana caranya harga mahal supaya untung dapat? Beli untuk kajen, nah kita mah gitu, ya. Bahkan justru persaingan di dalam dunia perbisnisan itu adalah di harga. Apalagi ibu-ibu, Bu, kalau ibu beli sabun yang satu 20.000, yang satu 19.000, mau beli yang mana? Tapi 18.000 ti singko, 20.000 ti Pak Haji, badenu mana? Ibu tergoda dengan yang 19.000. Nah, inilah kunci. Bahkan saya berkomunikasi dengan salah satu pembisnis. Dia bisnisnya cuman dari sekali transaksi itu 100 rupiah. 100 rupiah. Tapi karena pelanggannya banyak, ya, kemudian barangnya yang didistribusikannya sangat banyak, 100 kalau dikali 1000 berapa? Apalagi terus bertambah, belum nanti kuantiti dari barangnya. Itu dari satu barang. Kalau yang pemesannya beli satu orang misalnya 100 barang dikali 1000, untungnya sangat banyak. Ya, jadi ini cara bisnis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang penting mengikat pelanggan dulu. Nah, pelanggan kalau sudah terikat, udah nyaman, nah bolehlah nanti ya strateginya. Yang naik, yang lain naik tinggi, nah kita naikkan sedikit. Itu ya, kita naikkan sedikit-sedikit. Itu inilah bagaimana pola Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbisnis. Summa roja ila Makkah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Mekah, wa adal amanah, dan menunaikan amanahnya. Ya, sehingga yang diuntungkan bukan hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Khadijah pemilik modal ikut teruntungkan. Nah, dari sebab itulah Khadijah terpikat, terpukul. Jadi Nabi hebat ya. Nabi bukan hanya menguasai modal yang dimiliki oleh Khadijah, tapi juga Nabi mampu menguasai pemilik modal tersebut. Siapa? Khadijah. Ini hebat ya. Jadi para pemuda pun begini, harus begitu ya. Jadi kalau misalnya para pemuda nggak punya modal, cari orang yang punya modal, cari investor. Kalau investor itu sudah percaya kepada kita, jangan berhenti di sana. Bidik putri dari investor tersebut, dekati, kalau bisa nikahi. Kalau sudah seperti itu luar biasa Pak Bu. Dia bukan hanya menguasai modal dari investor tersebut, tapi mewarisi perusahaan pemilik investor tersebut. Ya, jadi jangan berhenti di sana, ya, harus cerdas. Nah, ini hebatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbisnis nothing tulus, tidak punya keinginan untuk menguasai pemilik modalnya yaitu Khadijah, enggak. Ya, Nabi nothing tulus saja. Berbisnis ya berbisnis, tidak ada maksud apapun. Tapi kemudian ini hikmah di balik itu. 1-2 pulau terlampaui. Wa wajada maisaratun min khosaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa adimi akhlaqihi ma mala'a qalbuhu. Maisarah mendapati keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keagungan akhlaknya serta hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahsyatan lahu wa ijaban bihi, terkagum padanya dan tercengang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faroya dalika li Khadijah, lalu kemudian Maisarah menceritakan kepada Khadijah. Fa'ajabat Khadijatu bi'adimi amanatihi, lalu kemudian Khadijah terkagum-kagum
terpukau, terpikat dengan besarnya amanah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala'allaha dahasyat lamma nalaha minal barokati bisababihi. Barangkali terkagumnya itu ketika apa yang mampu dihasilkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebabkan keberkahan yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'aradat nafsuha alaihi zaujatan biwasitoti sodiqotiha Nafisah binti Maniyah. Maka dari sanalah Khadijah muncul keinginan ingin menikah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keinginan itu disampaikan kepada temannya yang bernama Nafisah binti Maniyah atau Muniyah. Ya, jadi kalau sekarang teorinya laki-laki yang harus mengungkapkan kepada perempuan, dulu teorinya enggak begitu. Perempuan pun bisa mengungkapkan isi hatinya kepada laki-laki. Yang kedua, kenapa Khadijah berani mengungkapkan isi hatinya? Ya, padahal kan keumuman wanita begitu enggak, Bu? Ibu dulu dengan si bapak bagaimana, Bu? Ibu yang mengejar atau ibu yang dikejar? Biasanya, Pak, wanita itu ingin dikejar. Ya, ingin diperhatikan, ingin didatangi. Jadi sebenarnya yang capek itu bapak. Bapak mengejar, ibu dikejar. Bapak memberi, ibu diberi. Bapak mendatangi, ibu didatangi. Jadi perempuan itu enak. Cuman diam di rumah, kemudian mengglowingkan dirinya. Tapi bapak yang berusaha begitu. Tapi kok kenapa ini Khadijah justru yang mengejar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ingat, status Khadijah itu bukan lagi gadis, tapi janda. Nabi sudah ya jahe, ya janda heran. Di kita banyak ya jahe, janda heboh. Itu Nabi mengisyaratkan kalau kamu mengkhitbah gadis, lalu ditanya maukah engkau menikah denganku, maka ciri gadis itu diam dan tersenyum. Ya, ini para pemuda awas kalau mau mengkhitbah, lihat ciri-cirinya. Kalau ciri gadis itu dia akan diam dan tersenyum gini, memerah pipinya. Nah ini para pemuda harus cerdas. Neng jawab atuh Neng. Neng teh setuju atau gimana? Diam-diam aja. Nah ini gak ngaji siro. Harusnya tahu, tanpa dijawab pun sudah tahu jawabannya. Ternyata si Neng diam pipa memerah, sedang sakit perut, menahan. Itu cirinya setuju. Tapi kalau kamu mengkhitbah seorang janda, maka dia akan berkata, ya, dia akan berkata, saya mau. Itu ciri janda. Ya, jadi awas di sini ada gadis, ada gadis. Ini kalau ditanya oleh seorang lelaki datang ke pemudi di sini, maukah Neng menikah denganku? Mau, awas itu curiga. Ya, makanya Khadijah mengungkapkan isi hatinya walaupun lewat temannya. Fawafaqan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi pun setuju. Nanti kita akan ungkap kenapa Nabi setuju. Tidakkah Nabi melihat wanita yang lebih muda daripada Khadijah? Tidakkah Nabi melihat gadis yang lebih muda daripada Khadijah, yang lebih grace, ya, tidak second gitu. Nanti kita akan lihat gitu. Makanya awas, ini Nabi Muhammad usia 25 tahun itu belum diangkat jadi nabi. Ya,
Kadang kita menikah mau usia berapa? Mau usia 25 tahun. Kenapa 25 tahun? Mengikuti sunnah Nabi. Padahal sudah diangkat jadi Nabi belum? Belum. Dan kita mah tidak ingin mengikuti sunnah Nabi dari segi usia, tidak dari segi bagaimana Nabi menikahi seseorang. Kalau mau mengikuti sunnah Nabi, satu usianya 25 tahun, perempuannya harus jandanya usia 40 tahun, dan juga seorang pembisnis. Repot tidak? Repot atau ya. Nah, jadi Nabi belum diangkat gitu. Jadi kita mengikutinya ya Nabi dalam konteks basyariahnya, dari segi kemanusiaannya. Nabi sebagai sosok manusia memang menikahnya usia 25 tahun. Meskipun ada hikmah di balik usia tersebut. Wa kallama fi dzalika a'mamihi, lalu kemudian Nabi menceritakan ya kepada paman-pamannya, fa khotobuha lahu min ammiha Amr bin Asad. Lalu kemudian paman-pamannya mengkhitbah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara pamannya ada Amr bin Asad. Jadi paman-pamannya datang. Ya, paman-pamannya status agamanya apa? Belum Islam. Ya, tapi dalam konteks hal ini tetap ya satu kesatuan. Nabi pun tetap menjaga hubungan baik. Walaupun memang belum ada kan dakwah tentang la ilaha illallah. Nanti setelah dakwah la ilaha illallah, nah ini cikal bakal keluarga Nabi pun nanti ada yang setuju, ada yang tidak. Wa tajawwajaha alaihi salatu wassalam wa qatamma lahu minal umri khamsatun wa ishrun. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah, dan saat itu usianya pas 25 tahun. Walaha minal umri arbauna, dan usia Khadijah 40 tahun. Rentang perbedaannya berapa tahun? 15 tahun. Mengapa Nabi menikahi Khadijah? Padahal jarak antara Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu anha terbilang jauh, yaitu 40 tahun atau 15 tahun ya. Usia Khadijah 40 tahun, rentangnya jaraknya bukan 40 tahun, 15 tahun, maaf. Lalu kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak menikahi wanita yang lebih muda darinya? Ini pernah muncul di pertanyaan Bapak? Pernah? Kalau pernah alhamdulillah, cerdas Bapak. Atau mungkin di benak Ibu? Nah, ini ternyata diungkap oleh Syekh Romdon Al-Buti dalam kitab Fiqh Sirahnya. Ternyata beliau membahas sampai sini. Kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menikahi wanita usia 40 tahun, 15 tahun lebih tua darinya, dan statusnya bukan gadis tapi janda, dan jandanya sudah 2 kali. Luar biasa. Ini ada hikmah, dan ini kalau diungkap tuduhan-tuduhan oleh orang-orang kafir, orang-orang barat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan gugur, akan sirna. Bagaimana jawabannya? Kata Syekh Romdon Al-Buti, beliau mengatakan dalam kitab Fiqh Surahnya, wa yatajalla lana annahu sallallahu alaihi wasallam innama raghiba fiha li syarfiha wa nabliha baina jama'atiha wa qaumiha hatta innaha kanat tuqlabu fil jahiliyah bil afifati thahirah. Yang nampak bagi kami, kata Syekh Romdon Al-Buti, bahwa Nabi Muhammad SAW mencintai Khadijah karena kemuliaan dan kecerdasannya. Dan ini yang dimiliki oleh Khadijah di antara kaum dan kelompoknya,
Hingga Khadijah dikenal, bahkan diberi gelar di masa jahiliyah oleh masyarakat saat itu sebagai perempuan yang suci dan mampu menjaga kehormatannya. Jadi satu-satunya wanita yang dikenal di masyarakat jahiliyah adalah Khadijah. Khadijah adalah seorang wanita yang suci, terhormat, mampu menjaga kehormatannya. Bukan Nabi Muhammad SAW tidak suka terhadap gadis. Bisa jadi di sana banyak gadis, tapi gadisnya sudah tidak grace. Apalagi tradisi, mohon maaf, perzinahan di masa jahiliyah sudah menjadi hal yang biasa. Seorang wanita bermain dengan laki-laki yang lain, kemudian berzina dan seterusnya. Jadi banyak wanita yang lebih cantik mungkin, yang lebih muda, tapi akhlaknya tidak seperti Khadijah. Khadijah ya cantik, kaya, punya kedudukan, ternyata track recordnya, sejarah perjalanan hidupnya, Khadijah itu wanita yang mampu menjaga kehormatan dan langka. Yang kedua, cerdas. Ini yang kemudian dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kalau Nabi hanya memilih kecantikan semata akan sirna. Kalau Nabi Muhammad SAW mencari harta saja akan sirna. Tapi kalau memilih akhlak, memilih kecerdasan, justru ini yang kekal abadi. Nah, walaqadullah hadda jawaz qaiman hatta tufiat Khadijatu an khamsatin wa sittina aman. Bahkan pernikahan Nabi Muhammad SAW langgeng hingga wafatnya Khadijah di usia 65 tahun. Wa qad nahaza Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khamsina minal umri, dan saat itu Nabi baru beranjak usia 50 tahun. Duna an yatafakkaro khilalaha bizawaji bi ay imra'atin aw fatatin ukhra. Selama itu Nabi tidak pernah terpikir, tidak pernah terbesit dalam benak diri Nabi SAW untuk menikah lagi dengan wanita atau gadis yang lainnya. Saking terpikatnya Nabi kepada Khadijah radhiyallahu anha. Wa ma bainal isrina wal khamsina minal umril insani huwa zamanul ladzi tataharraku fihi rubbatal istizadati minan nisa'i wal maili ila ta'addudi zaujati lidawafi syahwaniyah. Padahal usia rentang antara 20 tahun atau 50 tahun dari usia manusia itu adalah masa-masa di mana kalau misalnya ditinggal istri ingin menikah lagi. Untuk apa? Untuk memenuhi syahwatnya. Banyak lelaki yang ditinggal istrinya di usia masih 35 tahun suaminya, masih 40 tahun suaminya, masih 50 tahun suaminya. Menikah lagi tidak? Menikah lagi. Usia 40 tahun ditinggal istri, suami menangisnya luar biasa histeris. Mama, jangan tinggalkan papa. Mama, papa cinta sama mama. Satu hari berikutnya terpikir, ya, saya harus menikahi siapa untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Maka seminggu kemudian tersebarlah undangan. Nabi tidak seperti itu. Padahal di usia-usia yang masih ada giroh syahwat untuk menikah, Nabi tidak menikah setelah wafatnya Khadijah. Jadi awas yang menggunakan dalil poligami. Yuk baca sejarah kapan Nabi poligami. Tidak ketika menikahi Khadijah. Justru Nabi ingin setia. Kalau bisa mungkin Nabi satu seumur hidup.
Nah, nanti yang melatar belakangi Nabi menikah dengan Aisyah, dengan yang lainnya, itu ada sebab lain. Kalau Aisyah kan sebabnya adalah didorong oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nabi berteman baik dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau tidak ada tawaran, kalau tidak ada dorongan dari Abu Bakar As-Siddiq, Nabi tidak pernah terfikir. Kalau Nabi terfikir menikah lagi atau wafat Khadijah tidak lama cari lagi, ini tidak. Dalam rentang waktu yang begitu lama. Nah, ini yang perlu dicatat, bahwa ternyata Nabi menikah dengan konsep poligami bukan semata-mata syahwat, terbukti, tapi Nabi ingin melindungi wanita-wanita yang solehah, dan itu kebanyakan adalah para janda yang usianya tidak muda. Satu-satunya istri muda Nabi itu Aisyah, yang itu pun bukan atas dasar dorongan dari Nabi, tapi dari Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya. Nah, inilah keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita ketahui. An Aliin radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu, yaqulu, dia mengatakan, sami'tu Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, bersabda, khairun nisaiha Maryam ibnu Imrana wa khairun nisaiha Khadijah. Sebaik-baik wanita yaitu adalah Maryam putri Imron, dan sebaik-baik wanita adalah Khadijah. Khadijah menjadi wanita terbaik sealam dunia. Ya, Maryam, kemudian Khadijah. Nabi selalu memuji. Kemudian dalam riwayat berikutnya dikatakan an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ia mengatakan, ma girtu ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ala Khadijah. Aku, kata Aisyah, tidak pernah merasa cemburu kepada istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lainnya kecuali kepada Khadijah. Wa in lam udrikha, walaupun aku tidak pernah berjumpa dengannya. Jadi Aisyah cemburu kepada istri Nabi yang sudah tiada. Dahsyatnya Khadijah. Tidak ada, tapi menyebabkan Khadijah cemburu. Qalat, Aisyah cemburu. Qalat, Aisyah mengatakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dabaha syata, bila menyembelih kambing, fayaqulu, beliau akan mengatakan, irsilu biha ila asdiqai Khadijah, kirimkan daging domba ini untuk teman-temannya Khadijah. Qalat, kemudian siapa? Aisyah ya berkata, fa'agdobtuhu yauman fakultu Khadijah, aku pernah menyebabkan Nabi marah gara-gara aku mengatakan Khadijah lagi, Khadijah lagi. Nah, naon teh Khadijah we jeung Khadijah. Nah, maka Nabi marah. Lalu kemudian Nabi mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni qad ruziktu hubbaha, aku telah dianugerahi rasa cinta Khadijah. Jadi Aisyah pun cemburunya bukan kepada istri yang sudah ada, kepada istri yang telah tiada, Khadijah. Ini juga disampaikan oleh Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakadu yakhruju minal baiti hatta yadhkuru Khadijata. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar rumah kecuali senantiasa mengingat Khadijah. Fayahsinu sana'a 'alaiha. Ya, fayuhsinu sana'a 'alaiha, Nabi senantiasa menyanjung Khadijah. Fadzakaroha yauman minal ayyam, lalu kemudian beliau mengingat satu hari di hari-hari yang lainnya,
tentang Khadijah, fa akhadatni al ibratu, lalu kemudian aku berkata, fakultu hal kanat illa ajuzan qad abdalakallahu khairan minha. Kata Aisyah, tidaklah kondisi dia sudah tua, sungguh Allah telah menggantikan untukmu yang lebih baik daripada Khadijah. Kata Aisyah, kenapa kamu mengingat Khadijah? Padahal Khadijah itu wanita tua dan kau telah diberikan ganti yang lebih baik. Fagodiba, Nabi marah. Sumakola, kemudian Nabi bersabda, la wallah, demi Allah tidak. Ma'abdalani Allahu khairan minha, Allah tidak menggantikanku lebih baik daripada Khadijah. Amanat id kafarun nas, Khadijah beriman ketika orang-orang kufur. Wasodaqatni id kadabanian nas, orang-orang mendustakanku ketika Khadijah memberikan kepercayaan kepadaku. Wawasatsni bimaliha id haromanin nas, dan Khadijah memberikan hartanya untukku ketika orang-orang menahan hartanya. Warazaqani Allahu min halwala duna goiriha minan nisa, dan Khadijah ya, atasnya Allah memberikan rezeki berupa anak, tidak dengan wanita-wanita yang lainnya. Jadi dari Khadijah lah aku punya anak, aku punya keturunan. Nah, inilah keturunan dari Khadijah. Kalau saya simpulkan lebih kurang begini pohon sanadnya. Nah, Nabi itu punya keturunan dari 2 istri. Yang pertama Khadijah, yang kedua Maria Kiptiah. Ini wanita Mesir pemberian dari seorang raja. Kalau dari Maria Kiptiah itu namanya Ibrahim. Yang sering kalau kita mendengar hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terjadi gerhana matahari, terjadi gerhana bulan karena wafatnya Ibrahim. Maka Nabi meluruskan akidah itu. Tidaklah terjadi gerhana bulan, tidaklah terjadi gerhana matahari karena matinya seseorang, tapi itu merupakan min ayatillah, merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, agar Allah menakut-nakuti kita, agar kita semakin ingat kepada Allah. Nah, dari Khadijah itu lahir ya keturunan Nabi Qasim, makanya Nabi disebut Abul Qasim. Kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum, kemudian Fatimah, kemudian Abdullah. 6 anak. Semua anak laki-laki wafat ketika masih kecil, kecuali anak perempuan. Mereka tumbuh bahkan menyaksikan proses Nabi menerima wahyu. Ya, semuanya ikut menyaksikan. Kalau yang putri-putri Nabi nubuah kenabian Nabi Muhammad SAW, kecuali Fatimah. Fatimah itu meninggal 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Nah, dari keturunan-keturunannya itu lahir dari Fatimah. Kalau dari Fatimah itu lahir cucu Nabi Abdullah, Muhsin, Ummu Kulthum, Zainab, Hasan, Husain. Itu cucu-cucu Nabi dari jalur Fatimah. Kalau dari jalur Zainab itu ada cucu Nabi bernama Ali dan Umamah. Ini kalau sampai saya teruskan ke bawah, nah jangan-jangan nih yang hadir ada keturunan Nabi Habib. Nah, cuman tidak punya akses, saya harus turun sampai kemudian ke bawahnya. Ini yang pokok. Ya, jadi kita mengenal cucu-cucu Nabi ternyata dari 2 jalur, Fatimah dan Zainab. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kisah ini menginspiratif kita semua
bahwa Nabi Muhammad SAW hakikatnya adalah sosok yang cerdas, sosok pekerja keras, sosok amanah, sosok yang jujur, hingga kemudian Khadijah pun terpikat oleh Rasulullah SAW. Dan beliau termasuk orang yang setia, orang yang selalu mengenang jasa orang lain, apalagi istrinya. Dan satu-satunya istri yang membuat Nabi terkesan, bahkan hingga Khadijah wafat, istrinya wafat, yaitu Khadijah. Sampai kemudian Nabi mengingat-ingat terus, bahkan Khadijah diberi salam oleh malaikat. Siap ibu menjadi Khadijah? Insya Allah ya. Sosok Khadijah sosok yang tidak pernah dipoligami. Kenapa? Karena dalam diri Khadijah 3 in 1 ya. Jadi 3 istri sama dengan sosok Khadijah. Jangan sampai si bapak tidak cukup dengan 1 istri ya. 1 istri, 2 istri, 3 istri karena tidak merasa cukup. Tapi jadilah Khadijah, sehingga Khadijah adalah sosok yang membuat Nabi senantiasa setia. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.